Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita masuk di dalam ibadat. Ibadat kami pada saat ini hanya kami lakukan di dalam nama Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, serta yang kasih setianya kekal selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang akan mengawali ibadat kita pagi ini diambil dari Roma pasal 9 ayat 4. Roma pasal 9 ayat 4 yang demikian, sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Amin. Kita sambut dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 18 baitnya yang kedua. Bapak Ibu, tiba saatnya bagi kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan dibacakan oleh salah seorang anggota majelis jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Hari Sabto Winedar. Namun sebelumnya, kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur oleh anugerah kehidupan pemeliharaan-Mu yang Kau rasakan sampai hari ini. Dan saat ini kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Secara khusus kami menyerahkan hamba-Mu Bapak Hari Sabto Winedar yang akan menguraikan firman-Mu. Biarlah Engkau beri hikmat sehingga yang disampaikan bukan kehendak daging tetapi kehendak-Mu. Dan kami jemaat-Mu akan siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pada pagi hari ini kita ambil bersama-sama dari Injil Matius 14 ayat 13 sampai 21. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu di tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam,
murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkannya potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah firman Tuhan. Ya, sampai di sini pembacaan kita Bapak Ibu Saudara, dan berbahagialah kita yang mau mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi tentang Yesus memberi makan pada 5.000 orang. Tentunya ini bukan hal yang baru, kita sudah sering mendengarnya, bahkan membacanya, merenungkannya. Ya, 5.000 orang itu hanya laki-laki yang dihitung. Perempuan dan anak-anak tidak dihitung. Jadi kalau dihitung semua ya jelas lebih dari 5.000 orang. Dan itu hanya diberi makan oleh 5 roti dan 2 ikan. Kalau hal ini disampaikan kepada anak zaman sekarang itu kan pinter-pinter. Apa bisa? Ya bisa. Mungkin ikannya ikan yang besar, rotinya yang besar. Nah, jadi cukup untuk ribuan orang. Tetapi kita lihat bahwa itu 5 roti dan 2 ikan itu adalah bekal para murid. Jadi 5 roti dan 2 ikan ini kalau dimakan para murid bersama Tuhan Yesus, mereka tidak akan kenyang. Tapi ya cukuplah untuk menahan lapar, tapi tidak sampai kenyang. Nah, ketika waktunya hampir malam, waktunya hampir makan, para murid bingung dan datang pada Tuhan Yesus. Tuhan suruh mereka pulang atau mencari makanan di desa-desa terdekat ini. Tapi apa jawab Tuhan Yesus? Tidak perlu. Kamu harus memberi mereka makan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang harus kita renungkan pada saat ini tentang Yesus memberi makan. Ini jelas merupakan suatu mujizat yang besar, mujizat yang luar biasa. Nah, dari mujizat ini kita akan merenungkan beberapa hal. Yang pertama, bahwa cerita ini menunjuk kepada diri Tuhan Yesus sendiri, bahwa sebetulnya mereka dapat menerima makanan dan dapat makan dengan kenyang itu semata-mata hanya karena Tuhan Yesus. Jadi perumpamaan ini menunjuk kepada Tuhan Yesus yang adalah roti hidup. Artinya siapapun yang datang kepada Dia, kepada Yesus, dia akan selalu mendapatkan roti kehidupan yang akan membuat dirinya tetap hidup. Nah, sehingga di dalam perumpamaan ini intinya menunjuk kepada diri Tuhan Yesus sendiri sebagai roti hidup. Nah, manfaatnya bagi kita bahwa siapapun
harus datang kepadanya kalau dia ingin mendapatkan hidup itu. Nah, berbahagialah kita yang sudah percaya. Oleh karena itu jangan disia-siakan kondisi kita yang sudah percaya ini. Datang dan datang kepadanya, kepada Sang Roti hidup, supaya selalu mendapatkan kehidupan dan tidak akan lapar lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa di dalam diri Yesus ada kuasa. Kita lihat bahwa 5 ikan dan 2 roti tadi, 5 roti dan 2 ikan tadi, 5 roti dan 2 ikan itu diserahkan pada Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia menyerahkan kepada Allah Bapa. Dia mendoakan. Ya. Ada kuasa, ada mujizat, ada sesuatu yang besar yang terjadi ketika 5 roti dan 2 ikan itu didoakan. Ya, artinya ya sebetulnya Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan Yesus harus berdoa? Seandainya Tuhan Yesus tidak berdoa, kira-kira bisa enggak melayani atau memberi makan 5.000 orang itu? Kira-kira bisa enggak? Bisa. Karena Yesus punya kuasa. Tetapi Yesus tetap menyerahkan 5 roti dan 2 ikan itu kepada Allah, supaya memberi teladan kepada para murid dan orang-orang yang ada di sekitar itu, sehingga segala sesuatu memang harus diserahkan kepada Allah, tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Ya, jadi ini memberi teladan supaya semuanya melakukan itu. Jadi segala pergumulan hidup kita, apapun yang kita hadapi, ya semuanya serahkan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan percaya, dan pasti mujizat akan terjadi. Jadi sebetulnya Yesus punya kuasa untuk melakukan hal itu, tetapi dia tidak mau melakukannya, tetapi dia ingin memberi teladan, memberi contoh kepada murid-murid dan semua orang yang ada pada saat itu, supaya dia datang kepada Tuhan, memohon berkat-Nya. Ya, yang kedua dari Tuhan Yesus mempunyai kuasa untuk melakukan semuanya. Yang ketiga, bahwa di sini Tuhan Yesus peduli. Lihat, murid-murid menyuruh orang-orang itu untuk pergi ke desa-desa membeli makanan, tetapi Tuhan Yesus menjawab, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jadi kamu harus memberi mereka makan. Ada kepedulian kepada orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Nah, kepedulian ini juga akan tetap berlaku sampai saat ini. Jadi siapapun yang ada di dekat Tuhan Yesus, dia akan merasakan kepedulian Tuhan Yesus, perhatian Tuhan Yesus, belas kasihan Tuhan Yesus, dan pertolongan dari Tuhan Yesus. Ini mengingatkan kita bahwa supaya kita menjalani hidup ini jangan sekali-kali menjauhkan diri dari Tuhan. Apalagi di tengah-tengah pandemi corona yang tidak kunjung habis. Ya, corona mungkin banyak orang sudah mulai gelisah, bosan dan sebagainya. Tetapi bahaya corona tetap aja, dari awal dia datang sampai sekarang ya tetap aja. Kalau mau kena ya kena aja. Nah, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, Tuhan Yesus pun peduli kepada orang-orang yang ada di dekatnya, atau orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya akan merasakan kepedulian, akan merasakan kuasa, bahkan kasih sayang dari Tuhan. Nah, mengingatkan kepada kita semua supaya jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Karena apa? Ya, kalau menjauhkan diri dari Tuhan tentu tidak akan merasakan kepedulian Tuhan ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu, bahwa 5 roti dan 2 ikan
dibandingkan dengan 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Itu jelas tidak ada artinya. Artinya apa yang dimiliki para murid, 5 roti dan 2 ikan, itu sangat sedikit sekali, tidak akan cukup apalagi untuk kenyang memberi makan 5.000 orang. Enggak. Tetapi ketika itu dipersembahkan kepada Allah dan Allah memberkati yang sedikit itu, maka yang sedikit itu akan menjadi berkat bagi sesama, bagi orang lain, bagi 5.000 orang. Nah, yang sedikit ini dipersembahkan kepada Allah, dan ketika Allah memberkati itu, maka yang sedikit ini akan menjadi berkat. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau apa yang Bapak Ibu miliki itu sedikit. Persembahkan dulu kepada Allah. Serahkan dulu kepada Allah. Mohonkan berkat kepada Allah. Pastilah itu akan cukup, bahkan lebih dari cukup. Dan di sini terbukti ada sisa 12 bakul. Ya, berangkat dari sedikit 5 roti dan 2 ikan. Diserahkan, dipersembahkan pada Allah. Allah memberkati 5 roti dan 2 ikan itu. Maka ketika dipecah-pecah, dibagikan, terus mengalir, bahkan 5.000 orang laki-laki, perempuan dan anak-anak, semuanya menjadi makan dan kenyang. Ingat, semuanya menjadi kenyang, sehingga apa yang menjadi kebutuhan mereka dicukupi. Bahkan ada sisanya 12 bakul. Nah, coba kita renungkan. Mungkin kita merasa, oh saya tidak punya apa-apa. Tidak ada orang yang tidak punya apa-apa, karena Allah memberikan banyak hal. Oh, saya punya masih sedikit. Sedikit sekali punya saya. Enggak masalah. Sedikit yang kita miliki kita serahkan kepada Tuhan. Kita mohonkan berkat kepada Tuhan, supaya yang sedikit itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Ya, ini yang perlu kita renungkan. Jadi sekali lagi, perumpamaan ini menunjuk kepada diri Yesus sendiri. Yang kedua, Yesus mempunyai kuasa. Yang ketiga, Yesus peduli kepada kebutuhan manusia yang ada di sekitarnya. Dan yang keempat, yang sedikit yang kita miliki, mari kita serahkan, kita persembahkan pada Tuhan. Ketika Tuhan memberkati, maka yang sedikit itu akan menjadi berkat bagi orang banyak, berkat bagi sesama. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa jangan khawatir. Apa yang kita miliki, serahkanlah pada Tuhan. Mohonkan berkat dari Tuhan, supaya yang sedikit itu bisa menjadi berkat bagi yang lain. Nah, itulah renungan kita pada pagi ini. Biarlah melalui firman-Nya ini kita akan dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Ya Bapak Ibu, kita akan melanjutkan dengan pengakuan iman rasuli yang akan dipandu oleh salah seorang anggota majelis jemaat. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Karena itu saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk mengucap syukur pada Tuhan dalam bentuk persembahan ibadat minggu ini yang akan dipandu oleh salah seorang anggota majelis jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya pada saat ini kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan segala sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan atas salah satu wujud kita kepada Tuhan. Namun sebelum kita untuk melakukan semuanya ini, ada ayat yang tertulis di 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-17 yang demikian. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Marilah kita kumpulkan persembahan yang sudah kita persiapkan dengan kita iringi dari Kidung Jemaat nomor 363 bait pertama sampai dengan selesainya kita mengumpulkan persembahan. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan masuk di dalam perjamuan kudus yang kedua di tahun 2020 ini, yaitu
berkenaan dengan Hari Pembangunan GKJW. Majelis Agung GKJW sudah memandu kita dengan tema-tema tertentu, termasuk tema bulan pembangunan ini, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jadi di bulan pembangunan ini kita dipandu tema hidup menurut jalan yang ditentukan Tuhan. Ya, dengan adanya perjamuan kudus ini mengajak kita untuk hidup di jalan yang sudah ditunjukkan Tuhan. Ya, Hari Pembangunan GKJW berawal dari tragedi atau sejarah yang tidak baik, sehingga GKJW terpecah belah. Tetapi bersyukur keadaan seperti ini tidak terjadi terlalu lama, karena para pemimpin GKJW segera menyadari atas kekeliruannya dan mereka bersekutu kembali. Jadi bersekutu dari keterpecahan untuk membangun GKJW kembali. Maka hari itu disebut dengan Hari Kebangunan GKJW. Dan saat ini diperingati dengan perjamuan kudus dengan nama Hari Pembangunan GKJW. Ya, maka Bapak Ibu, perjamuan kudus ini penting karena mengingat sejarah yang dialami oleh GKJW, dan yang lebih penting lagi adalah tindak lanjut setelah mengikuti perjamuan kudus ini, yaitu membangun GKJW dengan cara hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Nah, sebelum itu Bapak Ibu, kita akan mengakui segala dosa kesalahan kita dulu. Setelah itu kita akan masuk di dalam meja perjamuan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita tunduk kepala, mengakui segala dosa kesalahan kita dan mohon pengampunan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, perkenankan kami datang kembali di hadirat-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami akan memasuki panggilan Tuhan di dalam perjamuan kudus. Namun sebelum itu perkenankan kami datang membawa ketidaksempurnaan kami. Kami datang dengan membawa segala dosa kesalahan kami, karena sampai saat ini kami belum mampu hidup di jalan yang Tuhan tentukan. Kami belum mampu mengasihi Allah dengan segenap hati. Kami juga belum mampu mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Kami mengakui bahwa kami sering menjalani hidup ini menuruti keinginan kami, keinginan daging, sehingga kami jatuh di dalam belenggu dosa dan kegelapan. Pada saat ini Tuhan, kami datang dengan membawa segala dosa kesalahan kami. Kami datang dengan penuh penyesalan. Semuanya kami serahkan kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Kau berkenan memberikan pengampunan kepada kami dan membersihkan hidup kami satu persatu, serta memperbaharuinya melalui karya Roh Kudus. Sehingga dengan pengampunan yang Tuhan berikan ini, kami tetap menjadi layak di hadapan Tuhan. Dan dengan pengampunan yang Tuhan berikan ini, kami akan boleh masuk ke meja perjamuan Tuhan dengan hati yang mantap. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pelayanan perjamuan kudus dalam rangka pembangunan GKJW ini, baik yang akan melayani maupun yang akan dilayani. Kami percaya Engkau yang akan memimpin, membimbing, dan memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk ke meja perjamuan Tuhan dengan hati yang mantap. Bersama itu kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 169. Kidung Jemaat 169 kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang kedua. Memandang salib Rajaku. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan masuki perjamuan kudus dengan mengingat peristiwa perjamuan kudus yang terakhir yang dilakukan Tuhan Yesus bersama-sama dengan para murid. Pada waktu itu, Tuhan Yesus mengambil roti yang dipecah-pecahkan dan dibagikan kepada para murid sambil berkata demikian, "Terimalah inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Terimalah inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terimalah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terimalah dan makanlah. Selanjutnya Tuhan Yesus mengambil cawan yang diisi dengan anggur. Kemudian diserahkan kepada para murid sambil berkata demikian, "Terimalah
cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Terimalah, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Terimalah, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Terimalah dan minumlah. Bapak Ibu Saudara, inilah firman Tuhan untuk kita semua. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita syukuri perjamuan kudus ini dengan mengumpulkan persembahan syukur. Bersama itu kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403. Kidung Jemaat nomor 403 kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang kedua. Hidup segar
Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan warta jemaat yang disampaikan secara lesan oleh salah seorang anggota majelis jemaat. Baik Bapak Ibu, sedikit saya akan memberikan penekanan warta pada minggu ini untuk mempersingkat waktu. Untuk warta selengkapnya kami mohon Bapak Ibu bisa melihat di WA, pengumuman warta yang ada di WA, sehingga waktu tidak terlalu panjang untuk kami sampaikan di sini. Namun ada beberapa hal yang perlu saya tekankan atau kami tekankan bahwa untuk pelaksanaan ibadah di gereja, ibadah minggu di gereja, kita masih menunggu kesiapan dari Satgas Covid yang ada di Jemaat Mulyorejo. Sehingga kita semua sebetulnya sudah rindu untuk bisa melaksanakan ibadah di gereja, namun semuanya kita bisa menahan diri agar senantiasa Satgas Covid siap dalam segalanya. Demikian warta yang bisa kami sampaikan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Dan nanti doa syafaat ini kita akhiri doa Bapa kami yang akan dinyanyikan bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, perkenankan kami datang kembali di hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan berkenan hadir di tempat ini dan berfirman kepada kami. Tuhan berkenan memelihara, mencukupi kebutuhan rohani kami melalui firman-Mu ini. Oleh karena itu biarlah semua yang Tuhan firmankan pada saat ini kami percaya Tuhan Engkau berkenan menyempurnakan, sehingga firman-Mu ini boleh kami terima, kami simpan di dalam hidup kami, bahkan firman-Mu akan tertanam di dalam hati sanubari kami masing-masing. Supaya firman-Mu tetap ada di dalam hidup kami, firman-Mu akan tumbuh berkembang di dalam hidup kami, firman-Mu akan kami ingat seterusnya, dan kami percaya Tuhan Kau berkenan membimbing kami, supaya kami tidak puas sebagai pendengar penerima firman saja, tetapi dengan bimbingan Tuhan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman di hari-hari mendatang. Terima kasih atas firman-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak dapat bersama-sama bersekutu pada saat ini, apapun yang menjadi pergumulannya. Kami percaya Tuhan Kau tetap menyertai, melindungi dan memberkati mereka, sehingga di lain kesempatan mereka boleh bersama-sama bersekutu untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh umat-Mu yang ada di GKJW Mulyorejo ini, baik anak-anak, remaja, pemuda, warga dewasa, bahkan yang sudah lanjut usia, baik yang sehat maupun yang sedang terganggu kesehatannya atau sakit, dimanapun keberadaan mereka, semuanya kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berkenan memberikan kekuatan iman. Engkau berkenan membimbing, melindungi, menjauhkan dari segala hal yang tidak baik. Kami percaya Tuhan berkenan memberkati pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, di dalam hidupnya di dunia ini sebagai pengikut-Mu, baik di dalam pekerjaannya, di dalam rumah tangganya, semuanya kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa peduli, Tuhan senantiasa memberkati seluruh umat-Mu ini. Kami juga menyerahkan anak-anak yang sedang belajar, kami percaya Tuhan senantiasa memberkati, walaupun proses belajar harus dilakukan di tempat masing-masing. Kami percaya mereka tetap boleh belajar dengan sungguh-sungguh. Bagi yang akan mencari tempat untuk belajar di jenjang yang lebih tinggi, kami percaya Tuhan juga pasti akan menyediakan semuanya itu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh umat-Mu ini, sehingga di dalam hidupnya di dunia di tengah-tengah pandemi corona ini, semua boleh merasakan kepedulian Tuhan, semua boleh merasakan karya Tuhan dan berkat Tuhan, supaya hidupnya semakin percaya dan berserah di hadapan Tuhan Allah.
Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh rencana yang ada di jemaat-Mu GKJW Mulyorejo ini. Walaupun tidak bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun kami percaya Tuhan tetap membimbing, memberikan petunjuk, sehingga jemaat-Mu ini tetap boleh menjadi jemaat yang bersaksi, yang melayani, jemaat yang bersekutu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun keberadaannya, apapun golongannya. Kami percaya Tuhan tetap berkarya melalui Roh Kudus, memberkati gereja-gereja Tuhan, sehingga tetap boleh menjadi gereja yang menyuarakan suara kenabiannya, gereja yang melayani, yang bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta beserta para pemimpin kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kami percaya Tuhan tetap memberkati bangsa dan negara kami, juga para pemimpin kami, sehingga semuanya ini boleh merasakan karya Tuhan, supaya di dalam menjalani tugas kewajiban sebagai para pemimpin, semuanya juga dilakukan atas petunjuk dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami juga mengucap syukur dalam bentuk persembahan, baik persembahan dalam rangka ibadat minggu, persembahan dalam rangka syukur perjamuan kudus, pembangunan, persembahan yang lainnya, semuanya kami persembahkan dengan sukacita, dengan hati yang tulus. Oleh karena itu kami percaya Tuhan, Engkau berkenan menguduskan persembahan ini, sehingga semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan akhirnya persembahan ini boleh berguna untuk menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan melalui jemaat-Mu di GKJW Mulyorejo ini. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadat ini, kami akan kembali ke tempat kami. Kami percaya Tuhan Kau berkenan memimpin, melindungi perjalanan kami sampai kami boleh tiba di tempat kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi seru doa dan ucapan syukur kami. Semuanya kami serahkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin.
Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita undur dari tempat ini, kembali ke tempat kita masing-masing, melanjutkan hidup pemberian Tuhan di dunia ini. Selalu waspada, jangan lengah, juga jangan takut dan gentar. Jalani hidup Bapak Ibu Saudara bersama-sama dengan Tuhan Allah Raja. Dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang terwujud di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai selamanya. Amin. Warta Jemaat 1. Ibadah Minggu dan Patuen untuk sementara masih tetap diadakan di kelompok masing-masing. 2. Besok Minggu, tanggal 9 Agustus 2020 adalah minggu kedua. Waktunya bagi kita untuk mengumpulkan amplop merah, yaitu amplop persembahan untuk pembangunan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.